Aku permalukan suamiku dan gundiknya serta ibu mertua yang akan liburan ke Eropa dengan blokir semua ATM-nya dan ubah rute penerbangannya sebelum mereka berangkat. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Dunia Namira terasa sempurna. Kesempurnaan itu terhampar nyata di atas meja makan Jati yang mengilap. Dalam bentuk tumpukan kertas berisi rencana perjalanan. Ada tiket pesawat, voucher hotel, dan jadwal tur yang tersusun rapi. Di sekelilingnya, udara dipenuhi aroma kopi pagi dan celoteh riang kedua anaknya, Dita dan Arya. Mereka adalah pusat semestanya, dan liburan ke Turki ini adalah persembahan cintanya untuk mereka. Sudah lebih dari setahun ia merencanakan semuanya. Menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan bisnis cateringnya yang sukses, memastikan setiap detail akan menjadi kenangan tak terlupakan. Ibu, nanti kita naik balon udara yang besar sekali, kan? Tanya Dita. Matanya yang bulat berbinar-binar membayangkan petualangan di Cappadocia. Tentu, sayang. Kita akan terbang tinggi sekali, melihat matahari terbit dari atas sana. Nanti Arya juga bisa lihat kuda-kuda liar dari atas. Jawab Namira sambil mengusap lembut rambut putranya. Bram, suaminya, masuk ruang makan sambil melonggarkan dasinya. Ia tersenyum melihat tumpukan dokumen di depan Namira. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati Namira selama 12 tahun pernikahan mereka. Ia mengecup kening Namira, lalu duduk di kursinya. Kamu memang istri terbaik. Sayang, semua sudah siap, ya? Aku benar-benar tidak sabar. Terima kasih sudah mengatur semuanya, kata Bram. Suaranya terdengar tulus, penuh penghargaan. Namira tersenyum lega. Inilah yang ia inginkan. Melihat keluarganya bahagia. Ia telah memesan yang terbaik dari yang terbaik. Tiket kelas bisnis agar perjalanan panjang tidak melelahkan untuk anak-anak. Kamar suite di Hotel Ciragan Palace Kempinski, Istanbul. Sebuah istana tua yang menghadap langsung ke Selat Bosporus. Sebuah kapal pesiar pribadi untuk menjelajahi selat itu selama sehari penuh. Tur balon udara eksklusif di Cappadocia. Hanya untuk keluarga mereka. Lengkap dengan sarapan sampanye setelah mendarat. Ia bahkan sudah menyewa seorang fotografer profesional untuk mengabadikan setiap momen. Ini bukan sekadar liburan. Ini adalah pembuktian bahwa ia bisa memberikan dunia untuk keluarganya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Sebuah nada sumbang dalam orkestra kehidupannya yang sempurna. Bram menjadi lebih sering, lembur. Ponselnya seolah menempel di tangannya, dan layarnya akan segera dimatikan setiap kali Namira mendekat. Panggilan telepon yang ia terima seringkali dijawab dengan suara berbisik di balkon atau di taman belakang. Iya, targetnya harus tercapai. Saya usahakan secepatnya. Atau, tenang saja, semua aman terkendali. Namira mencoba menepisnya. Mungkin memang ada proyek besar di kantornya. Bram bekerja keras untuk mereka, dan ia harus percaya pada suaminya. Kecurigaan itu seperti bisikan kecil di belakang kepalanya, yang ia paksa untuk diam. Ia terlalu sibuk dengan persiapan liburan, terlalu fokus pada kebahagiaan yang akan datang, untuk membiarkan pikiran negatif merusaknya. Ia percaya pada pernikahan mereka. Mereka telah membangun semuanya dari nol. Dari sebuah rumah kontrakan kecil hingga rumah mewah yang mereka tinggali sekarang. Dari sebuah mimpi hingga kenyataan. Tidak mungkin Bram akan menghancurkan itu semua. Malam itu, seminggu sebelum keberangkatan, Namira tidak bisa tidur. Anak-anak sudah terlelap, dan rumah terasa sunyi. Ia turun ke bawah untuk membuat teh hangat, berharap bisa menenangkan pikirannya. Saat melewati ruang kerja Bram, ia melihat laptop suaminya masih menyala. Bram pasti lupa mematikannya. Namira berniat mematikan laptop itu, namun matanya tak sengaja menangkap sebuah notifikasi email di sudut layar. Email dari sebuah agen perjalanan online. Rasanya tidak ada yang aneh. Mungkin konfirmasi untuk salah satu pesanan mereka. Didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan, Namira menggerakkan tetikus. Ia membuka folder email masuk. Tidak ada yang mencurigakan.
Hanya email pekerjaan dan buletin langganan. Ia hampir menutupnya saat matanya tertuju pada folder sampah. Ada satu email yang baru saja dihapus. Subjeknya, konfirmasi etiket Anda telah berhasil. Jantung Namira mulai berdebar kencang. Ia membuka email itu. Nama penumpang, Sally Anindita. Nama itu terasa asing. Tapi yang membuatnya membeku adalah detail penerbangannya. Maskapai yang sama, tanggal keberangkatan yang sama, nomor penerbangan yang sama, tujuan yang sama, Istanbul. Dunia Namira seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Ini pasti kesalahan. Kebetulan yang aneh. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi tangannya gemetar saat ia mengetik nama, Sally Anindita, di kolom pencarian media sosial. Akun itu terkunci, tapi foto profilnya cukup jelas. Seorang wanita muda, cantik, dengan senyum percaya diri dan tas bermerek yang familiar. Tas yang sama persis dengan yang diberikan Bram padanya sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu, dengan alasan model terbaru dari Eropa. Namira menelusuri daftar teman di akun itu, dan di sanalah ia menemukannya. Bram Wijaya. Mereka berteman. Namira membuka profil suaminya. Profil yang jarang sekali ia perbarui. Ia menggulir ke bawah, melihat foto-foto lama mereka. Foto pernikahan, foto kelahiran Dita, foto liburan pertama mereka. Semua tampak seperti kebohongan sekarang. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang, mengancam akan menenggelamkannya. Ia merasa mual. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu dingin, menusuk langsung ke jantungnya. Ia ingin berteriak, membangunkan Bram, dan menuntut penjelasan. Ia ingin melempar laptop itu ke dinding, tapi ia tidak melakukannya. Ia menutup laptop itu dengan pelan. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Rasa sakit yang membakar itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti pecahan es. Ia kembali ke meja makan, tempat rencana perjalanan, sempurna. Mereka masih tergeletak. Ia menatap tiket kelas bisnis, voucher hotel bintang 5, jadwal tur pribadi. Semua ini ia yang mengatur. Semua ini ia yang membayar dari rekening bersama. Rekening yang sumber utamanya adalah bisnisnya. Ia memegang semua kendali. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ide yang gelap dan mengerikan, namun terasa begitu memuaskan. Bram ingin membawa selingkuhannya ke dalam liburan keluarga mereka? Bram ingin memberinya fasilitas mewah yang dibiayai oleh kerja keras Namira? Baiklah, ia akan memberikannya. Ia akan membiarkan mereka masuk ke dalam surga yang ia ciptakan. Tapi mereka tidak tahu, surga ini berada di ujung tanduk. Dan ia, sang pencipta surga, akan menjadi orang yang mendorong mereka jatuh ke dalam neraka. Malam itu, Namira tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya, bukan untuk menangis, tapi untuk bekerja. Ia membuka kembali semua rencana perjalanannya. Satu persatu, ia mulai mengubahnya. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Drama ini baru saja akan dimulai, dan ia akan menjadi sutradaranya. Perjalanan menuju bandara terasa aneh. Mobil mewah mereka melaju dengan mulus. Namun suasana di dalamnya terasa berat sebelah. Dita dan Arya, dalam kepolosan mereka, mengisi keheningan dengan tawa dan obrolan tentang semua hal yang akan mereka lakukan di Turki. Mereka tidak menyadari tatapan kosong ibu mereka yang sesekali melirik ke arah kaca spion, atau kegelisahan ayah mereka yang terus-menerus memeriksa ponselnya. Namira telah memainkan perannya dengan sempurna sejak pagi. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, membantu anak-anak mengenakan baju baru mereka, dan bahkan tersenyum saat Bram memujinya. Tapi senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Matanya dingin dan waspada, mengamati setiap gerak-gerik Bram, setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulutnya. "Kamu kenapa, sayang? Kelihatan lelah," tanya Bram, mencoba meraih tangan Namira. Namira menarik tangannya dengan halus. Hanya sedikit gugup karena penerbangan panjang. "Kasihan anak-anak nanti," jawabnya datar. Sebuah alasan yang masuk akal,
yang langsung diterima Bram tanpa curiga. Bram sendiri tampak tegang. Ia lebih sering melirik keluar jendela daripada ke keluarganya, seolah sedang menunggu atau mencari sesuatu. Namira tahu persis apa yang ia cari. Atau lebih tepatnya, siapa? Setibanya di bandara, kemewahan langsung menyambut mereka. Layanan porter khusus membawa koper-koper mereka. Mereka melewati antrean check-in dan imigrasi melalui jalur prioritas. Semua fasilitas ini adalah bagian dari paket kelas bisnis yang telah Namira siapkan. Bram tampak menikmati setiap detiknya, berjalan dengan angkuh seolah dialah yang mengatur semua ini. Di ruang tunggu kelas bisnis, suasana terasa eksklusif dan tenang. Sofa-sofa empuk, aneka hidangan dan minuman gratis, serta pemandangan landasan pacu yang luas. Namira memilih tempat duduk di sudut, tempat ia bisa mengawasi seluruh ruangan. Ia menyibukkan diri dengan anak-anak, memberi mereka jus dan kue, sementara matanya tak pernah lepas dari pintu masuk. Dan kemudian, ia datang. Sally Anindita. Ia berjalan masuk dengan anggun, mengenakan pakaian desainer dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia menyeret sebuah koper kabin berwarna rose gold, dan kacamata hitam besar bertengger di kepalanya. Ia tampak seperti seorang sosialita yang bepergian sendirian. Ia memesan segelas sampanye dan duduk di seberang ruangan, membelakangi mereka. Namun posisinya memberinya pandangan yang jelas ke arah Bram melalui pantulan kaca jendela besar. Namira merasakan jantungnya berdebar, bukan karena sakit, tapi karena amarah yang membara. Ia melirik Bram. Suaminya membeku selama sepersekian detik. Rahangnya mengeras, dan ia cepat-cepat mengalihkan perhatiannya pada Arya, mengajaknya berbicara tentang mainan pesawat. Sebuah akting yang sangat buruk. Selama hampir 1 jam di ruang tunggu, sebuah drama bisu berlangsung. Bram dan Sally tidak saling bicara, bahkan tidak saling melirik secara langsung. Tapi Namira melihat semuanya. Cara Bram memperbaiki posisi duduknya agar terlihat lebih gagah. Cara Sally menyibakkan rambutnya ke belakang, sebuah gerakan yang disengaja untuk menarik perhatian. Mereka berkomunikasi melalui bahasa tubuh, melalui sinyal-sinyal rahasia yang mereka pikir tidak ada yang mengerti. Mereka salah besar. Namira melihat dan mencatat setiap detailnya, menambahkannya ke dalam daftar dosa mereka. Saat panggilan untuk naik ke pesawat diumumkan, Bram tampak lega. Ia buru-buru mengumpulkan anak-anak. "Ayo, kita berangkat," serunya, sedikit terlalu antusias. Mereka berjalan menuju gerbang, dan lagi-lagi, sebuah tarian canggung terjadi. Sally berjalan beberapa meter di depan mereka, sementara Bram sengaja memperlambat langkahnya, menciptakan jarak. Mereka masuk ke dalam pesawat satu persatu, seperti orang asing. Di dalam kabin kelas bisnis, kursi-kursi pribadi yang mewah sudah menanti. Sesuai rencana awal, tempat duduk mereka adalah 4 kursi di barisan tengah. Namira seharusnya duduk di sebelah Bram. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Setelah menaruh tas di kompartemen atas, Namira menoleh pada Bram dengan senyum manis yang dibuat-buat. "Mas, sepertinya lebih baik aku dan anak-anak duduk di 2 kursi dekat jendela di sana," katanya sambil menunjuk ke barisan lain. "Biar mereka bisa melihat pemandangan awan sama-sama. Kasihan kalau terpisah. Kamu di sini saja ya, biar bisa istirahat dengan tenang. Perjalanan kan panjang." Permintaan itu begitu logis dan penuh perhatian. Seorang ibu yang memikirkan anak-anaknya. Seorang istri yang memikirkan suaminya. Bram tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan, raut wajahnya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Oh, ide bagus, sayang. Tentu saja. Kamu memang selalu memikirkan semuanya," kata Bram, terlalu cepat. "Baiklah," jawab Namira singkat. Ia kemudian membimbing Dita dan Arya ke kursi dekat jendela, beberapa baris di belakang kursi asli mereka. Dari posisi ini, ia memiliki pemandangan yang sempurna. Ia bisa melihat punggung Bram, dan juga bisa melihat Sally, yang, secara kebetulan, duduk sendirian di barisan depan, hanya terpisah 1 lorong dari Bram. Jebakan telah terpasang. Pesawat pun lepas landas. Setelah tanda kenakan sabuk pengaman padam,
Namira menyibukkan anak-anak dengan film dan permainan. Ia memastikan mereka nyaman dan senang. Lalu, dengan tenang, ia mengamati. Tidak butuh waktu lama. Bram, yang mengira Namira dan anak-anak sibuk, mulai beraksi. Ia mengirim pesan di ponselnya, lalu tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, seorang pramugari datang ke kursi Sally, mengantarkan segelas sampanye. Sally menoleh sedikit ke belakang, ke arah Bram, dan memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Itu adalah ucapan terima kasih mereka. Mereka merayakan keberhasilan rencana busuk mereka, tepat di depan mata Namira. Rasa marah yang dingin menjalari seluruh tubuh Namira. Ia ingin sekali berjalan ke sana, menyiramkan sampahnya itu ke wajah mereka berdua, dan mempermalukan mereka di hadapan semua penumpang. Tapi tidak, itu terlalu mudah. Itu terlalu cepat. Balas dendamnya tidak akan disajikan panas dan terburu-buru. Balas dendamnya akan disajikan dingin. Sedingin es di puncak gunung Anadolu, di tempat terpencil di mana ia akan membuang mereka berdua. Ia mengeluarkan laptopnya dari tas. Anak-anak sudah memakai headphone mereka, tenggelam dalam dunia film. Bram merasa aman di kursinya. Ini adalah waktu yang tepat. Namira membayar paket wifi untuk seluruh penerbangan. Koneksinya tidak terlalu cepat, tapi cukup stabil untuk misinya. Layar laptop menyala, menampilkan kembali semua pemesanan mewah yang telah ia susun dengan cinta. Cinta yang kini telah mati. Dengan jari-jari yang mantap, ia mulai bekerja. Klik. Pemesanan kamar suite di Ciragan Palace Kempinski, Istanbul dibatalkan. Email konfirmasi pembatalan langsung masuk. Klik. Sewa kapal pesiar pribadi di Selat Bosporus dibatalkan. Depositnya hangus. Tapi Namira tidak peduli. Itu harga yang murah untuk sebuah pelajaran. Klik. Tur balon udara eksklusif di Cappadocia dibatalkan. Klik. Sewa mobil mewah beserta sopir pribadi dibatalkan. Satu persatu, semua pilar kemewahan yang menopang liburan impian Bram dan Sally ia runtuhkan. Sebagai gantinya, ia membuka situs pemesanan hotel murah. Ia mencari lokasi yang paling terpencil, paling sulit dijangkau, paling jauh dari kata mewah. Ia menemukan sebuah penginapan kecil di sebuah desa antah berantah, dengan ulasan yang menyebutkan pengalaman pedesaan yang otentik dan jauh dari keramaian. Sebuah kode untuk tidak ada fasilitas modern. Sempurna. Ia memesan 2 kamar paling sederhana. Selanjutnya, ia memesan sebuah mobil sewaan. Bukan sedan mewah, tapi sebuah minibus tua dari penyedia jasa lokal dengan rating bintang 2. Fotonya menunjukkan kendaraan yang penyok di beberapa bagian dan warnanya sudah pudar. Sempurna. Saat ia menyelesaikan semua, rencana baru, itu, pesawat sedang terbang di ketinggian 35.000 kaki, melintasi Eropa Timur. Di bawah sana, dunia tampak damai. Di dalam kabin, Bram dan Sally mungkin sedang menikmati sampahnya kedua mereka, merasa menjadi raja dan ratu dunia. Mereka tidak tahu bahwa tahta mereka baru saja digulingkan. Mereka tidak tahu bahwa surga mereka telah berubah menjadi neraka. Dan sang sutradara neraka itu sedang duduk tenang beberapa baris di belakang mereka, sambil menyesap teh hangat dengan senyum puas. Perjalanan ini akan menjadi sangat panjang. Penerbangan dari Jakarta ke Istanbul adalah sebuah koridor waktu yang panjang dan terisolasi, melayang di antara dua dunia. Bagi sebagian besar penumpang di kabin kelas bisnis, ini adalah waktu untuk beristirahat, menikmati film, atau tidur dalam kenyamanan kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur. Bagi Bram dan Sally, ini adalah jeda yang menegangkan sekaligus menggembirakan sebelum petualangan terlarang mereka dimulai. Namun bagi Namira, 13 jam ini adalah ruang kerjanya, sebuah laboratorium sunyi tempat ia meracik ramuan balas dendam yang paling pahit. Setelah semua pemesanan baru selesai dieksekusi, ia menutup laptopnya. Ada perasaan aneh yang menjalari dirinya. Bukan kelegaan, bukan juga kepuasan. Itu adalah ketenangan yang dingin. Sebuah titik di mana emosi yang bergejolak telah membeku menjadi es. Ia sudah melewati titik bisa kembali. Tidak akan ada lagi teriakan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi permohonan.
Yang tersisa hanyalah sebuah naskah yang harus dijalankan hingga tuntas. Ia menoleh ke arah anak-anaknya. Dita dan Arya sudah tertidur lelap. Wajah mereka damai di bawah selimut hangat yang disediakan maskapai. Napas mereka yang teratur adalah satu-satunya hal yang terasa nyata dan murni di dunianya saat ini. Ia menyentuh pipi Dita, lalu merapikan selimut Arya. Sebuah kelembutan yang tulus muncul di hatinya. Mereka adalah alasannya. Ia melakukan ini bukan hanya karena kebencian pada Bram, tetapi juga karena cinta yang tak terbatas untuk mereka. Ia tidak akan membiarkan kebusukan ayahnya meracuni masa depan mereka. Ia akan melindungi mereka. Dan itu berarti ia harus memotong sumber racun itu sampai ke akarnya. Inilah bagian manis dari rencananya. Senyumnya untuk anak-anak, kesabarannya, perannya sebagai ibu yang sempurna. Topeng manis yang menyembunyikan racun mematikan di baliknya. Ia mengalihkan pandangannya ke depan. Bram tidak tidur. Ia sedang menonton film, tapi matanya tidak benar-benar fokus pada layar. Sesekali, ia melirik ke arah Sally. Sally pun sama. Mereka seperti dua magnet yang saling tarik-menarik, berusaha keras untuk tidak bersentuhan di depan umum. Namira memperhatikan setiap detail. Cara Bram memesan whisky kedua, seolah merayakan sesuatu. Cara Sally memperbaiki riasannya di cermin kecil, memastikan ia selalu terlihat sempurna. Mereka berdua tenggelam dalam egoisme mereka, begitu yakin dengan kecerdasan mereka, begitu buta terhadap badai yang akan datang. Pikiran Namira melayang kembali ke masa lalu, tapi sekarang dengan filter yang baru. Ia teringat malam saat Bram memberinya tas tangan bermerek itu. Bram bilang itu adalah bonus dari proyek besar. Namira menangis haru saat itu, merasa menjadi istri yang paling dihargai. Sekarang ia tahu, tangisannya membasahi sebuah piala kemenangan yang dibeli dari uang hasil kerja kerasnya sendiri untuk wanita lain. Ia teringat semua perjalanan bisnis Bram dalam setahun terakhir. Hong Kong, Singapura, Bali. Bram selalu membawakan oleh-oleh yang indah untuknya dan anak-anak. Sekarang Namira bertanya-tanya, apakah Sally juga ada di sana? Apakah mereka tertawa di kamar hotel mewah, menertawakan kebodohan istri di rumah yang dengan setia mengurus anak-anak mereka? Setiap kenangan indah kini terasa tercemar. Makan malam romantis, pujian manis, janji-janji masa depan. Semuanya terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar. Dan ia, pemeran utama wanitanya, tidak pernah tahu bahwa ia berbagi panggung dengan aktris lain. Rasa sakit itu mencoba merayap kembali, tetapi Namira mendorongnya jauh-jauh. Rasa sakit hanya akan membuatnya lemah. Yang ia butuhkan sekarang adalah kekuatan. Dan sumber kekuatannya yang terbesar, ironisnya, adalah sesuatu yang selama ini Bram remehkan, kendalinya atas keuangan. Namira adalah otak di balik keuangan keluarga mereka. Bisnis cateringnya menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada gaji manajer Bram. Ia yang mengatur investasi, membayar tagihan, dan mengalokasikan dana. Bram hanya menerima uang saku, bulanan di rekening pribadinya dan fasilitas kartu kredit tanpa batas yang tagihannya dibayar oleh rekening utama yang dikendalikan Namira. Bram menikmati gaya hidup mewah seolah-olah itu adalah haknya, tanpa pernah benar-benar memahami dari mana semua itu berasal. Ia pikir Namira hanyalah ibu rumah tangga, yang kebetulan punya hobi memasak yang menghasilkan. Ia tidak pernah melihatnya sebagai seorang pebisnis yang tajam. Kesalahan fatal. Namira mengeluarkan ponselnya. Ia tidak bisa menelepon bank dari pesawat, tapi ia bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia harus memblokir semua kartu Bram begitu mereka mendarat. Ia tidak bisa menggunakan alasan perselingkuhan. Ia butuh alasan yang kuat dan tidak bisa diperdebatkan, yang akan membuat bank bertindak cepat tanpa banyak pertanyaan. Ia akan mengatakan dompet suaminya dicopet di bandara. Sebuah kebohongan yang bersih dan efisien. Ia menyusun rencananya lebih jauh. Setelah membuat mereka terdampar di desa terpencil itu, ia akan membiarkan mereka menderita selama beberapa hari. Membiarkan kepanikan dan keputusasaan menggerogoti mereka. Ia ingin melihat bagaimana cinta mereka bertahan tanpa uang, tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan.
Ia ingin melihat wajah asli Sally saat riasan mahalnya luntur karena keringat dan air mata frustrasi. Ia ingin melihat Bram, suaminya yang angkuh itu, menjadi seorang pengemis yang bergantung sepenuhnya padanya. Dan setelah itu, setelah liburan neraka ini berakhir, pikirannya melompat lebih jauh. Kata, cerai, muncul di benaknya. Bukan lagi sebagai kemungkinan yang menakutkan, tetapi sebagai sebuah kepastian yang membebaskan. Ia akan kembali ke Indonesia, mengemasi barang-barang Bram dalam kantong sampah, dan menyerahkan surat dari pengacaranya. Ia akan memastikan ia mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak. Ia akan mengamankan semua asetnya. Bram masuk ke dalam pernikahan ini tanpa membawa apa-apa, dan ia akan keluar dari pernikahan ini dengan cara yang sama. Seorang pramugari datang menawarkan minuman. Teh hangat, Bu. Ya. Terima kasih, jawab Namira dengan suara yang tenang. Saat ia menyesap tehnya, ia merasa seperti orang yang berbeda. Namira yang dulu, yang naif dan penuh cinta, telah mati di suatu tempat di atas lautan Hindia. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan hati yang telah membeku, tetapi dengan pikiran yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang pemburu. Beberapa jam kemudian, Kapten pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Istanbul. Lampu kabin diredupkan. Di luar jendela, kerlipan lampu kota mulai terlihat seperti permata yang tersebar di atas karpet gelap. Dita dan Arya terbangun. Wajah mereka menempel di jendela dengan penuh kekaguman. Wow, Istanbul indah sekali, Bu, seru Dita. Namira memeluk kedua anaknya. Iya, sayang, indah sekali, bisiknya. Ia melirik ke arah Bram. Suaminya juga sedang melihat keluar jendela dengan senyum penuh antisipasi. Ia mungkin sedang membayangkan malam-malam romantis bersama Sally di tepi Bosporus. Ia tidak tahu bahwa permata yang ia lihat di bawah sana hanyalah fata morgana. Ia sedang menuju sebuah panggung megah, di mana ia akan memainkan peran utama dalam sebuah tragedi yang ditulis khusus untuknya. Pesawat mendarat dengan mulus. Saat pintu terbuka dan udara Istanbul yang sejuk mulai masuk, Namira menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Proses keluar dari pesawat dan melewati imigrasi berjalan lancar. Kemewahan kelas bisnis memberikan mereka prioritas, membuat semuanya terasa cepat dan efisien. Bram berjalan dengan langkah penuh percaya diri, mendorong troli yang berisi 2 koper besar mereka. Ia sesekali menoleh ke belakang, bukan untuk memeriksa Namira dan anak-anak, tapi untuk memastikan Sally tidak terlalu jauh di belakang. Sally sendiri menjaga jarak, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, berakting seolah-olah ia adalah seorang turis solo yang sedang mencari arah. Begitu mereka melangkah keluar ke aula kedatangan yang ramai, mata Bram langsung memindai kerumunan. Ia mencari sebuah papan nama. Papan bertuliskan, Mr. Bram Wijaya, yang seharusnya dipegang oleh seorang sopir berpakaian rapi, yang akan mengantar mereka ke mobil sedan Eropa yang mengilap. Itu yang ada di dalam benaknya. Itu janji kemewahan yang ia bisikan pada Sally. Jemputan kita di mana, sayang? Tanya Bram. Nadanya sedikit tidak sabar. Namira tersenyum lebar. Senyum paling cerah dan paling palsu yang pernah ia tunjukkan. Oh, aku punya kejutan, katanya dengan nada ceria. Daripada langsung ke kota yang ramai, aku pikir akan lebih seru kalau kita merasakan pengalaman Turki yang sesungguhnya. Aku sudah mengatur semuanya. Ayo, lewat sini. Tanpa menunggu jawaban Bram, Namira menggandeng tangan Dita dan Arya, dan berjalan ke arah yang berlawanan dari pintu keluar utama, menuju area penjemputan transportasi lokal. Bram tampak bingung. Ia melirik ke arah Sally, memberikan isyarat mata yang bertanya-tanya. Sally hanya bisa mengangkat bahu dengan cemas. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Namira berhenti di dekat trotoar yang ramai. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah, lalu menutup teleponnya. Dia sudah di jalan. Sebentar lagi sampai, katanya. 5 menit kemudian, sebuah kendaraan mendekat dan berhenti di depan mereka. Itu bukan sedan mewah. Itu bahkan bukan mobil biasa.
Itu adalah sebuah minibus tua dari tahun 1980-an. Catnya yang dulu berwarna putih kini sudah menguning dan terkelupas di banyak tempat. Ada penyok besar di pintu samping, dan salah satu lampu depannya ditutup dengan lakban. Saat mesinnya dimatikan, minibus itu mengeluarkan suara batuk yang keras dan kepulan asap hitam. Seorang pria tua dengan kumis tebal dan perut buncit turun dari kursi pengemudi. Ia mengenakan kaos singlet kotor dan celana bahan yang longgar. Ia menyapa Namira dengan anggukan kepala. Wajah Bram pucat pasi. Ini jemputan kita? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Rasa malunya terlihat jelas, terutama karena Sally berdiri hanya beberapa meter dari sana, menatap minibus itu dengan ekspresi ngeri. Iya, seru Namira. Seolah-olah minibus itu adalah limusin paling mewah. Ini namanya petualangan. Mas, anak-anak pasti suka, kan? Ia menoleh pada Dita dan Arya. Hore, naik bis, teriak Arya, yang menganggap kendaraan reot itu sebagai mainan raksasa. Bram terjebak. Ia tidak bisa protes di depan anak-anak yang tampak gembira. Dengan wajah kaku, ia membantu sopir memasukkan koper-koper mahal mereka ke dalam bagasi yang berdebu. Namira kemudian mendekati Sally yang tampak membeku. Halo, Mbak. Sepertinya kita satu tujuan ya? Mau bareng sekalian? Oh, tapi sepertinya tidak muat. Tapi jangan khawatir. Saya bantu pesankan taksi ya. Tujuannya sama kok dengan kami, ke desa Afyon Karahisar. Kata Namira dengan nada yang sangat ramah dan membantu. Ia sengaja menyebut nama desa terpencil itu. Nama yang ia tahu tidak akan pernah ada dalam daftar perjalanan impian Sally. Sebelum Sally bisa menjawab, Namira sudah menghentikan sebuah taksi, berbicara cepat kepada sopirnya dalam bahasa Turki yang ia pelajari sedikit dari internet, memberikan alamat penginapan kumuh itu, dan membayar ongkosnya di muka. Sudah beres. Selamat menikmati perjalanannya, Mbak, kata Namira sambil tersenyum, lalu segera naik ke dalam minibus. Pintu minibus dibanting hingga tertutup, menimbulkan suara dentuman logam yang memekakan telinga. Perjalanan neraka pun dimulai. Tidak ada pendingin udara. Jendela harus dibuka, membiarkan debu dan udara panas Istanbul masuk. Kursinya keras dan pernya terasa menusuk punggung. Setiap kali minibus melewati jalan berlubang, seluruh badan mereka terguncang hebat. Mereka meninggalkan kota besar dan masuk ke jalan tol, lalu keluar menuju jalan pedesaan yang lebih kecil. Pemandangan gedung-gedung indah dan laut biru berganti menjadi padang rumput kering dan perbukitan tandus. Perjalanan yang seharusnya berlangsung 2 jam menurut peta, terasa seperti selamanya. Dita dan Arya, setelah euforia awal mereka hilang, akhirnya tertidur karena kelelahan. Bram duduk dalam diam. Keringat membasahi kemeja mahalnya. Ia terus-menerus melirik ponselnya, mungkin sedang bertukar pesan panik dengan Sally yang berada di taksi di belakang mereka. Ia mencoba bertanya pada Namira. Namira, sebenarnya kita mau kemana? Berapa lama lagi? Kenapa kita tidak langsung ke Istanbul saja? Sabar, Mas. Ini bagian dari kejutan. Kamu akan suka. Kok, percayalah, jawab Namira dengan tenang. Matanya menatap lurus ke depan. Setelah hampir 4 jam perjalanan, minibus itu berbelok ke sebuah jalan tanah yang sempit. Mereka memasuki sebuah desa kecil yang tampak sepi. Rumah-rumah batu sederhana, beberapa ekor ayam berkeliaran di jalan, dan beberapa orang tua duduk di depan kedai teh. Inilah Afyon Karahisar, tujuan baru mereka. Minibus berhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai yang paling tidak menarik di seluruh desa. Ket dindingnya sudah luntur. Papan nama kayu bertuliskan, Anadolu Pension, tergantung miring. Ini adalah penginapan mereka. Sopir menurunkan koper-koper mereka di atas tanah berdebu. Bram berdiri mematung, menatap penginapan itu dengan tatapan tidak percaya. Beberapa saat kemudian, taksi yang membawa Sally tiba. Sally keluar dari taksi. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya menunjukkan kekesalan yang luar biasa. Pemandangan penginapan itu membuat rahangnya jatuh. Seorang wanita tua, pemilik penginapan, keluar menyambut mereka. Ia tidak bisa berbahasa Inggris,
Jadi Namira berkomunikasi dengannya menggunakan aplikasi penerjemah di ponselnya. "Ini kamar kita," kata Namira sambil membawa anak-anak masuk. Bram dan Sally mengikuti dengan langkah berat. Lobi penginapan hanyalah sebuah ruangan kecil dengan meja resepsionis dari kayu lapuk dan beberapa kursi plastik. Bau apek dan lembab memenuhi udara. Wanita tua itu memberikan 2 kunci. Namira mengambil satu dan memberikan yang lainnya pada Bram. "Ini kunci kamar kita. Dan yang ini, sepertinya untuk temanmu itu," kata Namira dengan sengaja, menunjuk pada Sally. Mereka naik ke lantai 2 melalui tangga kayu yang berderit. Kamar keluarga Namira berada di ujung lorong. Kamarnya kecil, hanya ada satu tempat tidur besar dan satu kasur lantai. Jendelanya menghadap ke halaman belakang yang tidak terawat. Bram membuka pintu kamarnya sendiri, yang bersebelahan dengan kamar Sally. Namira melirik ke dalam. Ruangannya lebih kecil lagi, dengan tempat tidur tunggal yang rangkanya terbuat dari besi tua. Cat di dindingnya menggelembung. Tidak ada televisi, tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Bram menjatuhkan tasnya ke lantai. Ia berdiri di tengah ruangan itu. Ekspresinya adalah campuran antara kebingungan, kemarahan, dan keputusasaan total. Janji istana di tepi Bosporus, sampanye, dan kemewahan telah menguap, digantikan oleh kenyataan pahit sebuah kamar sempit di desa antah berantah. Dari kamarnya, Namira bisa mendengar suara Bram dan Sally mulai berdebat dengan suara tertahan di lorong. Ia tidak perlu mendengar kata-katanya untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Ia hanya menutup pintunya pelan-pelan. Ia memeluk Dita dan Arya yang kelelahan. "Selamat datang di Turki," bisiknya pada dirinya sendiri. Sebuah senyum kecil, senyum yang tulus dan dingin, akhirnya terukir di wajahnya. Babak pertama dari sandiwaranya telah sukses besar. Malam pertama di Anadolu Pension terasa seperti sebuah siksaan panjang. Dinding tipis penginapan tidak mampu meredam suara apapun. Dari kamarnya, Namira bisa mendengar dengan jelas pertengkaran hebat yang terjadi di antara Bram dan Sally. Suara mereka tertahan, desisan penuh amarah dan frustrasi, diselingi oleh bantingan pintu dan langkah kaki yang mondar-mandir di lorong. Namira berbaring di tempat tidurnya yang keras, memeluk Arya yang sudah tertidur. Ia tidak merasa kasihan. Sebaliknya, ia mendengarkan pertengkaran itu seperti sebuah musik pengantar tidur, sebuah simfoni kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di seberang lorong, Bram berusaha keras menenangkan Sally yang berada di ambang histeria. "Sabar, Sally, sabar. Ini pasti ada kesalahan. Besok pagi aku akan urus semuanya. Aku akan pesan hotel terbaik di kota dan kita pergi dari tempat terkutuk ini," bisik Bram, mencoba terdengar meyakinkan. "Kesalahan? Bram, ini bukan kesalahan. Ini neraka. Istrimu jelas-jelas merencanakan ini semua," desis Sally. Suaranya bergetar karena marah. "Tidak mungkin. Dia tidak sebodoh itu. Dan dia tidak sejahat itu. Dia pasti hanya ingin mencoba sesuatu yang otentik, seperti katanya. Dia akan bosan besok. Serahkan padaku. Aku akan selesaikan," jawab Bram, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Sally. Keyakinan itu memberinya sedikit kekuatan. Ia adalah seorang pria, seorang manajer. Ia terbiasa menyelesaikan masalah. Dan masalah biasanya bisa diselesaikan dengan uang. Ia menyuruh Sally untuk mencoba tidur, lalu kembali ke kamarnya yang pengap. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya, satu-satunya jendela menuju dunia modern di tempat itu. Sinyal internetnya lemah, tapi cukup untuk membuka aplikasi pemesanan hotel. Dengan jari-jari yang gemetar karena marah, ia mencari hotel bintang 5 di Izmir, kota besar terdekat. Ia menemukan sebuah kamar suite dengan pemandangan laut. Harganya mahal, tapi ia tidak peduli. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk menebus kesalahannya pada Sally dan untuk merebut kembali kendali atas situasi ini. Ia mengisi semua data yang diperlukan dan sampai pada halaman pembayaran. Dengan penuh percaya diri, ia memasukkan nomor kartu kredit platinumnya. Ia menekan tombol konfirmasi pembayaran. Sebuah lingkaran kecil berputar di layar. Lalu muncul tulisan berwarna merah. Transaksi ditolak.
Bram mengerutkan kening. Aneh. Mungkin karena ini transaksi internasional. Ia mencoba lagi. Ditolak. Ia mengambil kartu kredit lain dari dompetnya. Kartu dari bank yang berbeda. Ia memasukkan nomornya dengan hati-hati. Ditolak. Rasa jengkel mulai menjalari dirinya. Ia mencoba kartu ketiga. Kartu prioritas yang seharusnya bisa digunakan di mana saja di dunia. Transaksi ditolak. Rasa jengkelnya kini berubah menjadi cemas. Ada yang tidak beres. Ia mencoba berpikir jernih. Jika kartu kredit tidak berfungsi, maka ia butuh uang tunai. Rencana B. Pergi ke ATM besok pagi, menarik lira sebanyak-banyaknya, menyewa mobil, dan pergi dari desa sialan ini. Dengan rencana itu, ia akhirnya bisa tidur, meskipun tidak nyenyak. Keesokan paginya, Bram bangun dengan tekad baru. Ia melihat Namira dan anak-anak sedang sarapan di teras kecil penginapan. Sarapannya menyedihkan. Beberapa potong roti keras, selai aprikot, beberapa buah zaitun, dan teh encer. Namira tampak menikmatinya, bahkan menyuapi Arya sambil tertawa. Pemandangan itu membuat perut Bram mual. Aku mau keluar sebentar, cari udara segar, kata Bram pada Namira. Namira hanya menatapnya sekilas dan mengangguk. Hati-hati, Mas. Bram berjalan cepat menyusuri jalan utama desa yang berdebu. Ia bertanya pada seorang pemilik toko di mana letak bank atau ATM. Pria itu menunjuk ke sebuah mesin tunggal yang menempel di dinding kantor pos tua. Mesin itu tampak kotor dan usang. Bram tidak punya pilihan. Dengan jantung berdebar, ia memasukkan kartu debit utamanya. Ia mengetik PIN-nya. Ia memilih opsi penarikan tunai, jumlah maksimum. Mesin berbunyi sejenak, lalu layarnya menampilkan sebuah pesan dalam bahasa Turki, yang di bawahnya ada terjemahan bahasa Inggris. Insufficient funds. Saldo tidak mencukupi. Mustahil. Ia tahu persis ada ratusan juta rupiah di rekening itu. Ini pasti kesalahan mesin. Ia mencoba lagi dengan jumlah yang lebih kecil. Pesan yang sama. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengeluarkan kartu debit dari rekeningnya yang lain. Ia memasukkannya. Kali ini pesannya berbeda. Your card is not valid. Please contact your bank. Kartu Anda tidak valid. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis. Ini terasa seperti sebuah konspirasi. Ia bergegas kembali ke penginapan, masuk ke kamarnya, dan segera menelepon layanan pelanggan internasional banknya. Setelah melewati menu otomatis yang membuat frustrasi, ia akhirnya terhubung dengan seorang petugas. Selamat pagi, saya Bram Wijaya. Saya sedang berada di Turki dan semua kartu saya tidak bisa digunakan, baik kredit maupun debit. Bisa tolong diperiksa? Katanya dengan nada mendesak. Petugas di seberang telepon memintanya menunggu sebentar untuk verifikasi data. Keheningan selama beberapa detik terasa seperti 1 jam. Baik, Bapak Bram. Saya sudah memeriksanya. Kata petugas itu dengan nada profesional yang tenang. Menurut catatan kami, semua kartu atas nama Bapak, 3 kartu kredit dan 2 kartu debit, telah kami blokir secara permanen tadi malam sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia. Dedi blokir? Atas dasar apa? Tanya Bram, suaranya bergetar. Kami menerima panggilan telepon dari pemegang rekening utama, yaitu istri Bapak, Ibu Namira. Beliau melaporkan bahwa dompet Bapak telah hilang atau dicuri di Bandara Istanbul. Untuk tindakan pengamanan, beliau meminta kami untuk segera memblokir total semua kartu yang terhubung dengan rekening tersebut. Permintaan sudah kami proses sesuai prosedur. Pak, dunia Bram seakan runtuh. Hilang? Dicuri? Dompetnya ada di sakunya saat ini. Namira, ini semua perbuatan Namira. Ini bukan kejutan liburan. Ini adalah sabotase. Amarah membuncah dalam dirinya, menenggelamkan rasa panik dan takutnya. Ia tidak peduli lagi dengan Sally atau siapapun. Ia menyerbu keluar dari kamarnya dan menghampiri Namira yang sedang membereskan piring sarapan. Anak-anak sudah berlari ke halaman. Namira, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya. Topeng suami sabarnya telah hancur berkeping-keping. Namira menoleh,
memasang ekspresi terkejut dan khawatir yang sangat meyakinkan. "Ada apa, Mas? Kok teriak-teriak? Jangan pura-pura bodoh. Kartu-kartuku. Kenapa kamu bilang ke bank dompetku hilang? Kenapa kamu blokir semuanya?" Namira meletakkan piringnya. Ia menatap Bram dengan mata yang seolah-olah terluka. "Loh, diblokir? Ya ampun, Mas. Maafkan aku. Tadi malam aku tidak bisa tidur. Terus aku sadar kamu tidak pernah mengeluarkan dompetmu sejak kita turun dari pesawat. Aku takut dompetmu jatuh atau dicopet di bandara. Aku panik sekali. Aku tidak mau semua uang kita hilang. Jadi aku langsung telepon bank untuk blokir semuanya. Aku hanya berusaha melindungi kita. Mas, untung aku cepat, kan?" Argumennya begitu sempurna, begitu logis. Itu adalah tindakan seorang istri yang cemas dan bertanggung jawab. Bram terdiam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak bisa berkata, "Dompetku tidak hilang. Aku hanya mau pakai kartunya untuk memesan hotel untuk selingkuhanku." Ia telah dijebak dengan begitu cantik. Namira lalu mendekatinya, bahkan mengusap lengannya dengan lembut. Sebuah sentuhan yang terasa seperti sengatan listrik. "Sudah, jangan panik, Mas. Semua akan baik-baik saja," katanya dengan suara yang menenangkan. "Tenang saja. Aku bawa uang tunai kok. Aku sudah siapkan dana darurat. Cukup untuk makan dan semua keperluan kita selama di sini." Lalu ia berhenti sejenak, menatap mata Bram dalam-dalam, dan memberikan pukulan terakhir. "Maksudku, cukup untuk aku dan anak-anak." Ia membalikkan badan dan berjalan menyusul anak-anak di halaman, meninggalkan Bram yang berdiri mematung di teras. Saat itulah Bram Wijaya, pria yang selalu merasa berkuasa dan memegang kendali, akhirnya menyadari situasinya. Ia terdampar di negeri asing, tanpa uang sepeser pun, tanpa akses ke rekeningnya, dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan wanita yang baru saja ia sadari telah ia remehkan sepanjang hidupnya. Ia bukan lagi seorang suami yang berlibur. Ia adalah seorang tahanan. Setelah konfrontasi yang mematikan itu, suasana di penginapan menjadi semakin berat dan menyesakan. Bram kembali ke kamarnya seperti mayat hidup. Pikirannya kosong. Kenyataan bahwa ia benar-benar tidak berdaya terasa seperti dinding yang menghimpitnya dari segala arah. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Sally, dan reaksi wanita itu jauh dari kata mendukung. Histeria Sally meledak tanpa bisa ditahan lagi. Ia tidak lagi berbisik atau menjaga suaranya. Ia berteriak, "Apa? Jadi kita benar-benar tidak punya uang? Sepeser pun? Dan kita terjebak di tempat jin buang anak ini? Ini semua salahmu, Bram. Salahmu." Raungnya. Wajahnya yang cantik memerah karena amarah. "Kenapa jadi salahku? Aku juga korban di sini," balas Bram. Suaranya sama tingginya. Rasa malu dan frustrasinya butuh pelampiasan. "Korban? Kamu yang menjanjikanku liburan mewah di Istanbul. Kamu yang bilang semuanya sudah diatur. Aku meninggalkan pekerjaanku selama 2 minggu untuk ini. Untuk apa? Untuk makan roti keras dan tidur di kamar bau tikus ini? Kamu laki-laki macam apa?" Pertengkaran mereka tumpah keluar dari kamar, ke lorong, dan bisa didengar oleh siapa saja yang ada di dekat sana. Topeng sosialita anggun yang Sally kenakan telah luntur, digantikan oleh wajah asli seorang wanita materialistis yang panik karena kehilangan akses pada kemewahan. Hubungan mereka, yang selama ini dibangun di atas makan malam mahal, hadiah mewah, dan kebohongan yang mengasyikkan, kini diuji dengan api kemiskinan dan kesulitan. Dan hubungan itu ternyata tidak tahan panas sama sekali. Sementara neraka kecil itu meletus di lantai 2, Namira menciptakan surga kecilnya sendiri di halaman bawah. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh drama yang terjadi. Ia mengeluarkan sebuah bola karet dari tasnya dan mulai bermain lempar tangkap dengan Dita dan Arya. Tawa riang anak-anaknya menjadi musik latar yang kontras dengan teriakan frustrasi dari lantai atas. Ia sengaja melakukannya. Ia ingin mereka mendengar suara kebahagiaan yang telah mereka coba hancurkan. Ia memperlakukan situasi itu seolah-olah ini adalah bagian dari petualangan yang seru. "Lihat,
Udaranya segar sekali, kan? Lebih enak daripada di kota yang penuh polusi, katanya pada Dita. Ia membelikan Arya sebuah es loli dari sebuah warung kecil di seberang jalan menggunakan uang koin. Ia mengambil banyak foto. Foto Arya yang belepotan es. Foto Dita yang mencoba berbicara dengan seekor kucing liar. Foto mereka bertiga berlatar perbukitan Anatolia yang tandus. Ia ingin mendokumentasikan setiap momen dari liburan. Sederhana, mereka. Kontras itu menyiksa Bram dan Sally. Setiap kali mereka melihat keluar jendela, mereka disuguhi pemandangan keluarga bahagia yang sedang menikmati hidup, sementara mereka terkurung dalam penjara keputusasaan mereka. Tawa anak-anak itu terdengar seperti ejekan. Senyum Namira terlihat seperti senyum iblis yang telah memenangkan jiwa mereka. Siang hari tiba, dan rasa lapar mulai menggerogoti. Sarapan yang sedikit tadi pagi sudah lama habis dicerna. Perut mereka keroncongan. Tidak ada layanan kamar, tidak ada restoran, dan yang terpenting, tidak ada uang. Setelah pertengkaran mereka mereda karena kehabisan energi, keputusasaan yang nyata mengambil alih. Sally mulai menangis. Kali ini tangisan yang sesungguhnya. Tangisan seorang anak manja yang kehilangan mainannya. Aku lapar, Bram. Aku pusing. Aku tidak tahan lagi. Isaknya. Melihat Sally menangis, harga diri Bram sebagai seorang pria terluka. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan menelan ludah dan mengesampingkan sisa-sisa egonya, ia turun ke bawah. Ia mendekati Namira yang sedang duduk di bangku taman, membaca buku sementara anak-anak bermain di dekatnya. Ia berdiri canggung di depan Namira selama beberapa saat sebelum akhirnya bisa bicara. Namira, panggilnya pelan. Namira mengangkat wajahnya dari buku, menatapnya dengan ekspresi netral. Ya, Mas. Kami lapar, katanya, merasa wajahnya memanas karena malu. Bisakah kamu memberiku sedikit uang untuk makan siang? Ini adalah momen yang dinanti-nantikan Namira. Momen di mana pria yang telah mengkhianatinya, yang telah merendahkannya di belakang punggungnya, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pengemis. Ia tidak menunjukkan kepuasannya. Ia tetap tenang, bahkan terlihat sedikit kasihan. Oh, tentu saja. Kasihan kalian pasti lapar, katanya sambil membuka dompetnya. Bram sempat merasakan sedikit harapan. Mungkin Namira masih punya hati. Mungkin ia akan memberinya cukup uang untuk makan di satu-satunya restoran kecil di desa itu. Namira mengeluarkan beberapa lembar uang lira dari dompetnya. Bukan lembaran besar, melainkan lembaran terkecil. Ia menghitungnya dengan saksama. Ini, katanya sambil menyerahkan uang itu pada Bram. Seharusnya cukup untuk membeli 2 potong pide, roti khas Turki itu, dan sebotol besar air minum. Kita harus mulai berhemat ya, Mas. Dana darurat ini harus cukup untuk beberapa hari ke depan. Jumlah uang itu adalah sebuah penghinaan yang telak. Cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak lebih. Cukup untuk mengingatkan Bram akan posisinya. Ia adalah penerima sedekah. Ia tidak punya hak untuk meminta lebih. Dengan tangan gemetar, Bram menerima uang itu. Terima kasih, bisiknya. Lalu cepat-cepat berbalik dan pergi. Tidak sanggup menatap wajah istrinya lebih lama lagi. Babak penyiksaan psikologis telah dimulai. Namira tidak perlu berteriak atau marah. Ia hanya perlu menunjukkan kebahagiaannya, sambil memberikan remah-remah belas kasihan kepada para pengkhianatnya. Chapter itu ditutup dengan sebuah pemandangan yang menyedihkan. Bram dan Sally duduk di tangga depan penginapan mereka yang kumuh, berbagi sepotong roti pide yang agak gosong. Mereka makan dalam diam, tidak lagi bertengkar. Hanya ada keheningan yang putus asa. Sally, dengan pakaian desainernya yang mulai terlihat kotor, tampak benar-benar menyedihkan. Bram, dengan wajah kuyu dan tatapan kosong, tampak seperti seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya. Dari kejauhan, di bawah naungan pohon zaitun, Namira memperhatikan mereka sambil tersenyum tipis. Histeria di negeri orang baru saja dimulai, dan ia akan menikmati setiap detiknya. 2 hari berikutnya di desa Afyon Karahisar berlalu seperti dalam gerakan lambat. Sebuah film bisu tentang penderitaan. Waktu seolah merayap.
Setiap jamnya terasa seperti sehari. Bagi Bram dan Sally, kehidupan menyusut menjadi siklus yang monoton dan menyiksa. Bangun di kamar yang pengap, makan sarapan roti keras yang disediakan, lalu menghabiskan sisa hari tanpa melakukan apa-apa selain saling menyalahkan atau duduk dalam keheningan yang penuh kebencian. Rasa lapar menjadi teman akrab mereka. Uang sedekah harian dari Namira hanya cukup untuk membeli makanan paling dasar, memaksa mereka untuk menelan harga diri mereka bersama setiap suapan roti hambar. Kemewahan yang dulu mereka puja, santapan di restoran berbintang, sampanye, pakaian desainer, kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Di sini, sebotol air dingin saja sudah terasa seperti sebuah anugerah. Penampilan Sally adalah cerminan dari kondisi mentalnya. Rambutnya yang dulu ditata sempurna kini lepek dan diikat seadanya. Wajahnya pucat tanpa riasan. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur. Pakaian mahalnya tampak kotor dan kusut. Ia terus-menerus mengeluh, merengek, dan menekan Bram. Lakukan sesuatu. Bram, aku tidak tahan lagi. Bicara lagi dengan istrimu. Memohon padanya. Lakukan apa saja. Desaknya pada sore hari ketiga. Suaranya serak karena frustrasi. Bram, yang juga berada di titik terendahnya, mencoba. Ia mendekati Namira saat wanita itu sedang mengajari Arya cara melipat kertas menjadi bentuk pesawat. Ia mencoba taktik baru, mencoba memanipulasi Namira dengan menggunakan anak-anak. Namira, aku rasa anak-anak sudah mulai bosan di sini, katanya, mencoba terdengar bijaksana. Lihat, tidak ada hiburan untuk mereka. Mungkin sebaiknya kita pindah ke tempat yang lebih baik. Ke kota, mungkin? Kasihan Dita dan Arya. Namira menatapnya dengan senyum tipis. Kasihan? Mas, coba lihat mereka. Mereka bahagia. Mereka tidak butuh pusat perbelanjaan atau video game untuk tersenyum. Di sini mereka belajar tentang alam, tentang kesederhanaan. Ini pengalaman yang tidak akan bisa dibeli dengan uang. Bukankah ini pelajaran yang berharga untuk mereka? Setiap kata-katanya adalah tamparan. Ia membalikan argumen Bram dengan begitu mudah, membuatnya terlihat seperti ayah yang dangkal sementara Namira adalah ibu yang bijaksana. Bram kembali dengan tangan hampa, dikalahkan sekali lagi. Malam itu, Namira memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Penderitaan pasif mereka sudah cukup. Ia butuh sebuah ledakan, sebuah pengakuan, sebuah momen katarsis sebelum ia bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Ia mengajak Dita dan Arya berjalan-jalan ke sebuah bukit kecil di pinggir desa saat matahari terbenam. Langit Anatolia yang luas terbentang di atas mereka, diwarnai dengan sapuan oranye, ungu, dan merah muda. Pemandangannya begitu indah, begitu damai, sangat kontras dengan badai yang bergejolak di dalam hatinya. Ia membelikan anak-anak permen kapas lokal dari seorang pedagang tua, lalu membiarkan mereka berlari-larian di padang rumput. Saat mereka kembali ke penginapan, hari sudah gelap, anak-anak sudah mengantuk dan lelah. Namira menidurkan mereka di kamar, membacakan sebuah dongeng singkat hingga keduanya terlelap. Setelah memastikan mereka tidur nyenyak, ia melangkah keluar. Ia tahu mereka sudah menunggunya. Bram dan Sally berdiri di halaman belakang penginapan yang remang-remang, diterangi hanya oleh satu bola lampu kuning yang tergantung di dinding. Mereka tampak seperti dua predator yang menyudutkan mangsanya. Tapi kali ini, mereka salah besar tentang siapa mangsa yang sebenarnya. Kita perlu bicara, kata Bram. Suaranya berat dan penuh ancaman. Ia tidak lagi memohon. Keputusasaan telah mengubahnya menjadi nekat. Tentu. Jawab Namira tenang. Ada apa? Cukup main-mainnya, Namira. Bentak Bram. Tidak bisa lagi menahan diri. Cukup sandiwaranya. Aku tahu kamu melakukan ini semua dengan sengaja. Aku tidak sebodoh itu. Sekarang katakan, apa maumu sebenarnya? Sally berdiri di belakang Bram. Wajahnya tegang. Ia menatap Namira dengan campuran antara kebencian dan ketakutan. Namira menarik napas panjang, menghirup udara malam yang sejuk. Inilah saatnya. Ia menatap lurus ke mata Bram. Senyum polosnya lenyap.
digantikan oleh ekspresi dingin yang belum pernah Bram lihat sebelumnya. Sandiwara? Ulangnya dengan suara pelan namun tajam. Sandiwara yang mana, Mas? Ada banyak sekali sandiwara yang sedang kita mainkan, kan? Sandiwara pernikahan bahagia? Sandiwara istri bodoh yang tidak tahu apa-apa? Atau sandiwaramu? Sandiwara suami setia yang diam-diam membawa pelacurnya untuk ikut liburan keluarga dengan menggunakan uang hasil kerja keras istrinya. Kata pelacur itu meluncur dari mulutnya dengan penekanan yang tajam, mengenai Sally seperti sebuah tamparan. Wajah Sally langsung pucat. Bram terkesiap, seolah baru saja dipukul. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak punya bukti. Gagap Bram, mencoba menyangkal meskipun ia tahu itu sia-sia. Namira tertawa, tawa yang pelan, kering, dan tanpa kegembiraan. Bukti? Ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia tidak perlu menunjukkan banyak hal. Ia hanya membuka satu file. Sebuah salinan etiket pesawat atas nama Sally Anindita, dengan nomor penerbangan yang sama persis dengan tiket mereka. Ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Bram. Ini bukti tiketnya. Mau lihat bukti percakapan mesra kalian di WhatsApp? Atau mungkin foto-foto kalian berdua di lobi hotel saat perjalanan bisnismu ke Bali? Aku punya semuanya, Mas. Semuanya. Dunia Bram dan Sally runtuh saat itu juga. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diucapkan. Mereka tertangkap basah, telanjang di bawah langit Anatolia yang menjadi saksi bisu. Saat itulah histeria yang sesungguhnya dimulai. Maafkan aku, Namira. Aku mohon, maafkan aku. Bram langsung berlutut di tanah, meraih ujung pakaian Namira. Aku hilaf. Aku salah besar. Aku mohon jangan begini. Pikirkan anak-anak. Namira, aku mohon. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis seperti anak kecil. Sally, di sisi lain, memilih jalur yang berbeda. Dia menipuku. Jeritnya sambil menunjuk Bram. Dia bilang pernikahan kalian sudah di ujung tanduk. Dia bilang kamu dingin dan tidak pernah peduli padanya. Aku juga korban di sini. Namira menatap kedua orang yang menyedihkan di hadapannya itu tanpa belas kasihan. Ia menarik pakaiannya dari genggaman Bram. Berdiri, perintahnya dengan suara dingin. Kalian menjijikkan. Ia menatap Bram yang masih berlutut. Pikirkan anak-anak, kamu berani menyebut nama mereka setelah apa yang kamu lakukan? Kamu membawa penyakit ke dalam rumah mereka. Kamu menodai liburan yang seharusnya menjadi milik mereka. Lalu ia menoleh pada Sally. Dan kamu, korban? Jangan membuatku tertawa. Kamu tahu persis dia sudah berkeluarga. Kamu menikmati fasilitasnya, uangnya, kemewahannya. Kamu bukan korban. Kamu adalah pencuri. Namira melangkah mundur, memberikan jarak antara dirinya dan mereka. Ia menatap langit yang penuh bintang. Kalian bertanya apa mauku? Katanya. Suaranya kini terdengar lelah namun tegas. Mauku sudah tercapai. Aku hanya ingin memberikan kalian kesempatan untuk menikmati cinta kalian dalam bentuknya yang paling murni. Tanpa distraksi uang dan kemewahan. Aku ingin melihat seberapa kuat hubungan kalian saat diuji dengan kesulitan. Ternyata, hubungan kalian semurah penginapan ini. Hanya butuh 3 hari tanpa uang untuk membuat kalian saling membenci. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Liburan ini sudah selesai. Penderitaan kalian juga. Bersiaplah. Besok kita pulang. Harapan sekejap menyala di mata Bram dan Sally. Kata itu terdengar seperti surga. Namira melihat harapan itu dan langsung memadamkannya. Tapi jangan salah sangka. Kita pulang bukan untuk kembali bersama. Kita pulang untuk berpisah selamanya. Dengan kata-kata terakhir itu, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam penginapan, menuju kamar tempat anak-anaknya tidur dengan damai. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat Bram yang terisak-isak di tanah, atau Sally yang berdiri membeku dalam kengerian. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Konfrontasi telah berakhir. Vonis telah dijatuhkan.
Pagi setelah konfrontasi itu diselimuti oleh keheningan yang canggung dan berat. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah kekalahan yang mutlak. Bram dan Sally muncul dari kamar mereka dengan mata bengkak dan wajah kuyu. Mereka tampak seperti dua orang asing yang kebetulan terjebak dalam situasi yang sama. Tidak lagi seperti sepasang kekasih. Mereka menghindari tatapan mata Namira. Bahkan menghindari tatapan satu sama lain. Namira, sebaliknya, tampak segar dan penuh energi. Ia sudah membangunkan anak-anak, membantu mereka berkemas, dan bersikap seolah-olah hari ini adalah hari yang normal. Baginya, ini memang hari yang baru. Hari pertama dari sisa hidupnya yang bebas. Saat sarapan roti keras untuk yang terakhir kalinya, Namira mengumumkan rencananya dengan nada datar dan efisien, seolah sedang memberikan pengarahan dalam rapat bisnis. Minibus yang sama akan datang menjemput kita jam 9 pagi. Kita akan langsung ke bandara di Istanbul. Penerbangan kita malam ini, katanya tanpa menatap siapapun secara khusus. Secercah harapan, meskipun kecil, muncul di wajah Bram dan Sally. Penyiksaan ini akan segera berakhir. Mereka akan segera keluar dari desa terkutuk ini. Mereka akan kembali ke peradaban. Namun, Namira belum selesai. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke arah Bram. Dan biar aku perjelas satu hal, Mas. Kepulangan kita ke Indonesia bukan berarti semuanya kembali normal. Tidak akan ada kata normal lagi untuk kita. Setibanya di Jakarta, pengacaraku akan menghubungimu. Pernikahan kita sudah selesai. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu tenang di bawah sinar matahari pagi Anatolia. Terasa lebih menyakitkan daripada semua teriakan dan makian. Itu adalah sebuah pernyataan final. Sebuah fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Bram hanya bisa menunduk, menatap rotinya yang belum tersentuh. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk membantah. Perjalanan kembali ke Istanbul adalah kebalikan dari perjalanan datang. Jika sebelumnya ada kebingungan dan kejutan, kini yang ada hanyalah rasa malu dan keputusasaan. Tidak ada yang berbicara selama 4 jam perjalanan di dalam minibus yang panas dan berisik itu. Dita dan Arya, yang merasakan ketegangan orang dewasa di sekitar mereka, juga ikut terdiam. Mereka hanya menatap keluar jendela. Setibanya di Bandara Internasional Istanbul yang megah dan modern, kontras dengan kehidupan mereka selama beberapa hari terakhir terasa begitu tajam. Keramaian, kemewahan butik-butik desainer, dan aroma kopi dari kafe-kafe mahal terasa seperti pemandangan dari planet lain. Bagi Bram dan Sally, ini adalah surga yang tidak bisa lagi mereka sentuh. Namira memimpin rombongan kecilnya yang aneh itu ke counter check-in. Ia menyerahkan paspornya dan paspor anak-anak. Setelah mendapatkan boarding pass mereka, ia berbalik menghadap Bram dan Sally. Ini adalah babak final dari dramanya. Ini, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop kepada Bram. Bram membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah tiket pesawat. Ia membacanya. Matanya melebar tak percaya. Itu adalah tiket untuknya. Untuk pulang ke Jakarta. Tapi itu bukan tiket kelas bisnis di maskapai ternama. Itu adalah tiket kelas ekonomi di salah satu maskapai penerbangan budget paling murah. Rutenya pun mengerikan. Istanbul ke Dubai, transit selama 12 jam. Lalu Dubai ke Kuala Lumpur, transit lagi selama 8 jam. Sebelum akhirnya terbang ke Jakarta. Sebuah perjalanan pulang yang akan memakan waktu hampir 2 hari penuh. Itu bukan tiket. Itu adalah sebuah hukuman. Sebuah pesan yang jelas tentang status barunya di dunia ini. Ini apa? Bisiknya lirih. Itu tiket pulangmu. Mas, anggap saja itu sesuai dengan kontribusimu pada liburan ini. Jawab Namira dingin. Lalu ia mengeluarkan 3 boarding pass lagi dari tasnya. Ia memberikannya pada Dita dan Arya. Ini punya kita, sayang. Bram sempat melirik boarding pass itu. Tulisan, First Class, tercetak dengan jelas. Sebuah tamparan terakhir yang begitu telak. Saat itulah Sally, yang sejak tadi diam dengan wajah pucat, akhirnya angkat bicara. Kepanikannya sudah mencapai puncak. Punyaku mana? Tiketku? Tanyanya.
Suaranya kecil dan bergetar. Namira menoleh padanya. Tatapannya kosong, tanpa emosi, seolah sedang menatap orang asing yang tidak penting. "Tiketmu?" Ulangnya dengan nada heran yang dibuat-buat. "Kenapa aku harus peduli dengan tiketmu? Kamu bukan keluargaku. Kamu bukan tanggung jawabku." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kalimat yang mematikan. "Kamu datang ke Turki sebagai tamu tak diundang dari kekasihmu," katanya sambil melirik sinis ke arah Bram. "Jadi, minta saja padanya untuk membelikanmu tiket pulang. Bukankah dia berjanji akan memberikanmu dunia?" Sebuah tiket ekonomi seharusnya bukan masalah besar baginya. Dan dengan itu, bom terakhir telah dijatuhkan. Sally menatap Bram dengan mata memohon. Tapi apa yang bisa Bram lakukan? Ia hanyalah seorang pria bangkrut dengan tiket pulang yang menyedihkan di tangannya. Ia tidak punya uang, tidak punya kartu, tidak punya apa-apa. Ia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Hubungan terlarang mereka, yang dimulai dengan bisikan mesra dan janji-janji muluk, berakhir di sana, di tengah keramaian aula keberangkatan Bandara Istanbul. Berakhir dengan tatapan putus asa dari Sally dan tatapan tak berdaya dari Bram. Namira tidak menunggu untuk melihat akhir dari drama mereka. Ia sudah tidak peduli. Misinya sudah selesai. "Ayo, anak-anak, kita harus masuk ke dalam. Di dalam ada lounge yang nyaman dan banyak makanan enak," katanya dengan suara ceria. Ia menggandeng tangan Dita dan Arya, menarik koper kabin mereka, dan berjalan dengan langkah tegap menuju gerbang imigrasi. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia meninggalkan masa lalunya yang busuk di belakangnya, dalam wujud seorang suami yang terhina dan seorang wanita simpanan yang telantar ribuan mil dari rumahnya. Di depannya, terbentang sebuah gerbang menuju kehidupan baru. Sebuah kehidupan di mana ia adalah satu-satunya ratu. Penerbangan kelas utama dari Istanbul ke Jakarta adalah sebuah kepompong kemewahan dan ketenangan. Di dalam kabin yang sunyi, di kursi luas yang bisa berubah menjadi tempat tidur, Namira akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Selama berhari-hari, ia telah beroperasi seperti seorang jenderal di medan perang, mengandalkan adrenalin dan kemarahan yang dingin untuk tetap berdiri tegak. Kini, saat anak-anaknya tertidur pulas di kursi sebelah, dibuai oleh kenyamanan dan film anak-anak yang tak terbatas, topeng kekuatannya sedikit retak. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kelelahan yang menusuk hingga ke tulang. Ia menatap keluar jendela, ke hamparan awan putih yang tak berujung di bawah sayap pesawat. Ia teringat kembali pada dirinya yang dulu, wanita yang dengan penuh cinta merencanakan setiap detail liburan yang kini telah menjadi mimpi buruk. Wanita naif yang percaya pada dongeng pernikahan bahagia selamanya. Wanita itu terasa begitu asing sekarang, seolah-olah ia adalah orang lain dari masa lalu yang jauh. Pengkhianatan Bram tidak hanya menghancurkan hatinya, tetapi juga telah membakar habis dirinya yang lama, dan dari abunya, lahir sosok yang baru. Sosok yang lebih dingin, lebih keras, namun juga jauh lebih sadar akan kekuatannya sendiri. Ini bukan sekadar perjalanan pulang. Ini adalah sebuah eksodus. Ia membawa anak-anaknya keluar dari tanah perbudakan emosional, menuju tanah perjanjian yang akan ia bangun sendiri. Saat pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Namira merasa seolah-olah ia baru saja kembali dari perang. Sebuah mobil sewaan premium yang telah ia pesan dari Istanbul sudah menunggunya. Sopir yang sopan membantunya dengan koper-kopernya. Perjalanan pulang ke rumah terasa nyata dan surreal pada saat yang bersamaan. Jalanan yang familiar, gedung-gedung yang ia kenali, semuanya sama seperti saat ia pergi. Tapi dirinya telah berubah selamanya. Saat mobil memasuki gerbang kompleks perumahan mewah mereka, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Inilah ujian terakhirnya. Melangkah kembali ke dalam rumah yang pernah menjadi saksi kebohongan. Tapi saat ia membuka pintu depan, pemandangan yang menyambutnya bukanlah kenangan buruk. Sebaliknya, itu adalah pemandangan sebuah awal yang baru. Di sudut ruang tamu, di dekat garasi, puluhan kotak kardus berbagai ukuran tertumpuk rapi. Di dalamnya, ada semua barang pribadi milik Bram. Pakaiannya, set stick golfnya, koleksi jam tangannya,
foto-fotonya, semuanya. Asisten rumah tangganya telah mengikuti instruksi yang ia berikan melalui pesan singkat dari Turki dengan sempurna. Rumah ini telah disucikan. Ia menuntun anak-anaknya yang masih setengah mengantuk ke kamar mereka. Setelah memastikan mereka nyaman, ia berjalan kembali ke ruang tamu. Ia menyentuh salah satu kotak itu dengan ujung sepatunya. Tidak ada rasa sedih, tidak ada keraguan, hanya ada perasaan lega yang luar biasa. Beban itu telah diangkat. Sore harinya, bel pintu berbunyi. Seorang wanita cerdas dan berpenampilan tajam berdiri di sana. Dia adalah Rina, pengacara yang sudah Namira hubungi beberapa minggu sebelumnya saat kecurigaan pertamanya muncul. Rina bukan hanya pengacara, tapi juga seorang teman lama yang tahu persis bagaimana memperjuangkan hak-hak seorang wanita. Mereka duduk di meja makan, tempat yang sama di mana Namira dulu merencanakan liburan keluarganya. Kini, di atas meja itu terbentang map-map berisi dokumen hukum. Semua bukti sudah kami kumpulkan dan verifikasi, Namira, kata Rina dengan suara yang tegas. Bukti transfer untuk tiket atas nama Sally Anindita, catatan perjalanan bisnis Bram yang mencurigakan, ditambah kesaksianmu tentang kejadian di Turki. Kita punya kasus yang sangat kuat. Kita akan menuntut hak asuh anak sepenuhnya dan pembagian aset yang menguntungkanmu, mengingat sebagian besar kekayaan bersama berasal dari bisnismu. Namira mengangguk. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Rin. Aku hanya ingin ini semua selesai. Aku ingin dia keluar dari hidupku dan anak-anak selamanya. Badai tidak hanya terjadi di dalam rumahnya. Berita mulai menyebar seperti api liar. Pertama, Namira menelepon orang tuanya, menjelaskan semuanya dengan tenang. Mereka syok, tentu saja, tapi dukungan mereka tak tergoyahkan. Ibunya segera datang, membawakan makanan dan memeluk cucu-cucunya, memberikan kekuatan tanpa banyak bertanya. Lalu datang telepon dari ibu mertuanya, Ibunda Bram. Nadanya tidak bersahabat. Ia menuduh Namira terlalu kejam, tidak punya hati, dan mempermalukan putranya. Bagaimanapun juga dia itu suamimu. Namira, ayah dari anak-anakmu. Bagaimana bisa kamu mengusirnya seperti itu? Di mana hatimu? Cerca wanita itu di telepon. Namira yang dulu mungkin akan menangis dan merasa bersalah. Tapi Namira yang sekarang menjawab dengan ketenangan yang menakutkan. Tante, saya hanya mengembalikan apa yang pantas dia dapatkan. Tante harusnya bertanya di mana hati putra tante saat dia membawa wanita lain ke liburan keluarga kami. Keputusan saya sudah final. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia menutup teleponnya sebelum ibu mertuanya sempat menjawab. 2 hari kemudian, Bram akhirnya tiba. Perjalanannya adalah sebuah neraka kecil. Ia terhimpit di kursi sempit, dikelilingi oleh orang asing, dengan waktu transit yang seolah tak berujung di bandara-bandara yang impersonal. Ia punya banyak waktu untuk berpikir, merenungi kebodohannya, dan menyusun rencana untuk memohon ampun pada Namira. Ia berharap bisa membujuknya, merayunya kembali seperti yang biasa ia lakukan. Ia tiba di depan rumah mereka dengan taksi. Penampilannya kuyuh, lelah, dan berantakan. Ia berjalan ke pintu depan dan mencoba memasukkan kuncinya. Kunci itu tidak bisa masuk. Ia mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Saat itulah ia menyadari bahwa lubang kuncinya telah diganti. Kepanikan menjalari dirinya. Ia menekan bel berulang kali. Tidak ada jawaban. Ia menggedor pintu. Namira, buka pintunya. Namira. Ia mengintip dari jendela dan saat itulah ia melihatnya. Tumpukan kotak kardus di garasi. Barang-barangnya, dunianya, dikemas dalam kardus murahan. Ia terhuyung mundur, napasnya sesak. Ia mencoba menelepon Namira. Nomornya diblokir. Ia mencoba mengirim pesan. Tidak terkirim. Ia benar-benar telah diusir. Dikunci di luar kehidupannya sendiri. Sementara itu, kabar tentang Sally sampai ke telinga Namira melalui Rina, yang detektifnya terus memantau situasi. Sally terlantar di Istanbul selama 3 hari. Setelah gagal meminjam uang dari Bram yang juga tak punya apa-apa, ia akhirnya menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam keadaan panik.
Dengan bantuan kedutaan dan uang yang dikirim oleh keluarganya yang marah besar di Indonesia, ia akhirnya bisa membeli tiket pulang. Kepulangannya diwarnai oleh rasa malu yang luar biasa. Ia kehilangan pekerjaannya, dijauhi oleh teman-temannya, dan menjadi bahan gunjingan. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk sebuah kemewahan sesaat, dan ia kehilangan semuanya. Malam itu, Bram masih duduk di trotoar di seberang jalan, menatap rumah yang pernah menjadi miliknya. Sebuah mobil datang dan berhenti di depannya. Rina, pengacara Namira, keluar dari mobil. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bram. Di dalamnya ada surat panggilan sidang pertama untuk gugatan cerai mereka. Di dalam rumah, di lantai 2, Namira baru saja selesai membacakan dongeng untuk Dita dan Arya. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur kecil yang berpendar lembut. Ia bisa melihat siluet Bram yang duduk tak berdaya di seberang jalan dari jendela kamarnya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak kasihan, hanya kehampaan. Badai telah berlalu, menyisakan puing-puing di belakangnya. Dan dari puing-puing itu, ia akan membangun kembali kerajaannya, sendirian. Setahun berlalu, musim berganti, dan begitu pula kehidupan Namira. Debu dari badai pernikahannya yang hancur telah lama mengendap, digantikan oleh fondasi kehidupan baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bata demi bata. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Bram tidak punya pilihan selain menyerah. Ia mencoba melawan pada awalnya, menyewa pengacara untuk menuntut sebagian besar aset. Tapi di hadapan bukti perselingkuhan dan fakta bahwa sumber utama kekayaan mereka adalah bisnis Namira, perlawanannya sia-sia. Pada hari putusan final dibacakan, Namira merasa seolah-olah sebuah rantai berat yang selama ini melilit lehernya akhirnya terlepas. Ia keluar dari gedung pengadilan bukan sebagai seorang janda yang berduka, melainkan sebagai seorang wanita merdeka. Ia mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak, rumah itu, dan sebagian besar aset yang memang merupakan haknya. Kebebasan itu memberinya energi baru. Ia mencurahkan seluruh semangatnya ke dalam Namira S Kitchen, bisnis cateringnya. Ia tidak lagi hanya melayani pesanan besar, tapi juga membuka sebuah kafe kecil yang nyaman di pusat kota. Kafe itu dengan cepat menjadi populer, dikenal karena kue-kue lezatnya dan suasananya yang hangat. Namira sering berada di sana, menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Tangannya berlumuran tepung, tampak lebih hidup dan bahagia dari sebelumnya. Ia bukan lagi sekadar istri Bram Wijaya. Ia adalah Namira, seorang pengusaha sukses, seorang ibu, seorang ratu di kerajaannya sendiri. Hubungannya dengan Dita dan Arya mekar dalam lingkungan yang baru dan damai ini. Tanpa kehadiran ketegangan dan kebohongan yang tak terucapkan, rumah mereka menjadi sebuah surga yang sesungguhnya. Tawa mereka lebih sering terdengar. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan bersepeda, piknik di taman, atau sekadar bereksperimen dengan resep-resep baru di dapur. Namira memastikan untuk selalu hadir untuk mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka dari sekolah, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan memeluk mereka erat setiap malam. Bram, sementara itu, menjadi sebuah cerita peringatan. Ia kehilangan segalanya. Setelah perceraian, reputasinya hancur. Beberapa klien penting di perusahaannya, yang juga mengenal Namira, menarik diri. Ia akhirnya kehilangan pekerjaan manajernya. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota, berjuang untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Ia memiliki hak untuk mengunjungi anak-anak setiap 2 minggu sekali. Pertemuan itu selalu terasa canggung. Dita dan Arya menghormatinya sebagai ayah mereka, tetapi jarak emosional di antara mereka begitu lebar. Bram menatap mereka, menatap rumah yang dulu menjadi miliknya dari kejauhan, dengan penyesalan yang mendalam. Ia telah menukar sebuah kerajaan dengan sebuah petualangan murah, dan kini ia tidak memiliki keduanya. Tentang Sally, Namira tidak pernah mendengar kabarnya lagi, dan ia juga tidak pernah mencari tahu. Wanita itu telah menjadi hantu dari masa lalu, sebuah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya. Suatu sore yang cerah, Namira duduk di teras kafenya,
ditemani secangkir kopi dan laptopnya. Di layar, terbuka sebuah situs web perjalanan. Tapi kali ini, halaman yang ia lihat bukanlah tentang Turki. Halaman itu menampilkan gambar-gambar padang bunga lavender di Hokkaido, Jepang. Dita dan Arya, yang baru saja pulang sekolah, berlari menghampirinya. "Ibu lagi lihat apa?" tanya Dita, mengintip ke layar. Mata kedua anak itu berbinar saat melihat gambar-gambar indah itu. "Wow, bagus sekali. Kita akan ke sana, Bu?" tanya Arya penuh semangat. Namira tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Ia menarik kedua anaknya ke dalam pelukannya. "Iya, sayang. Liburan musim panas nanti. Hanya kita bertiga. Kita akan melihat bunga, makan es krim mochi, dan naik Shinkansen. Ini akan menjadi petualangan kita yang sesungguhnya." Kegembiraan anak-anaknya adalah musik yang paling indah di telinganya. Ia menutup laptopnya. Perencanaan liburan kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada beban, tidak ada kecurigaan. Hanya ada antisipasi murni akan kebahagiaan. Ia menatap jalanan kota yang sibuk di depannya, tetapi pikirannya melayang sejenak ke masa lalu. Perjalanan ke Turki. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan pengkhianatan dan berakhir dengan pembalasan. Itu adalah neraka yang harus ia lalui. Tapi neraka itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, api neraka itu telah menempa dirinya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia kehilangan seorang suami yang tidak berharga, tetapi dalam prosesnya, ia menemukan seorang ratu di dalam dirinya. Matahari sore mulai turun, memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh kota. Bagi banyak orang, itu adalah pertanda berakhirnya hari. Tapi bagi Namira, itu terasa seperti sebuah fajar. Fajar yang baru dan cerah untuknya dan anak-anaknya. Dan di Cakrawala, ia bisa melihat masa depan yang terbentang luas, penuh dengan janji dan kemungkinan yang tak terbatas.